Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena ada beberapa request ya. Dan saat ini karena posisi ada COVID-19, kemudian banyak WFH, ada SFH ya, study from home ya, belajar di rumah. Banyak beberapa rekan-rekan pendidik itu yang mungkin kelabakan karena tidak terbiasa mengajar secara online. Ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Zoom, dan beberapa lain lagi. Nah, bahkan ada yang hanya sekedar menggunakan WhatsApp, Telegram, dan mungkin ada beberapa aplikasi-aplikasi lain ya. Nah, di sini akan saya contohkan bagaimana membuat website pembelajaran dengan simple, dengan sangat mudah, berbasis HTML ya, HTML yang bernama Excel Learning. Ini mungkin kita tidak perlu paham bahasa-bahasa pemrograman dan lain sebagainya ya. Pertama, kita unduh masternya di sini, yaitu di excellearning.net/ian/discalcus atau bingung ya excellearning.net aja, kemudian pilih download ya. Kemudian pilih ke apa sistem operasi di komputer Anda, baik Linux, ya Debian, Fedora dan sebagainya, atau Windows, atau Apple, macOS. Silakan diunduh sendiri, kebetulan saya sudah mengunduh dan setelah diunduh, mohon maaf setelah diunduh, silakan install ya. Ini contoh sampel. Anda bisa melihat di website saya tugas.rohmati.info. Ini juga menggunakan Excel Learning, ada beberapa karya mahasiswa saya. Ini juga ada beberapa karya mahasiswa. Ini contoh ini. Dan Excel Learning ini lumayan bisa untuk memberi tambahan. Bahkan ini ada beberapa file video, file flash itu bisa masuk ya. Jadi tidak hanya tulisan seperti layaknya buku-buku saja, ini contoh bentuk video. Nah, ini Anda bisa lihat semua ada di sini. Ini juga ada karya mahasiswa saya, juga ada ini dan ini juga. Silakan cek sendiri di fitriani.xyz, sepriadi.xyz, kemudian ada kuliah desningroom.xyz ataupun noreka.xyz. Apa yang perlu kita ketahui bahwa setelah kita unduh, silakan kita buka. Silakan Anda buka file Excel Learning-nya. Ini saya menggunakan versi terbaru 2.5 ya, 2.5. Nah, ini kalau Anda tidak men-set default-nya, maka akan terbuka di default browser Anda. Bisa Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, atau apapun itu. Bahkan Safari browser. Nah, di sini Anda bisa memilih bahasa, ya karena saya orang Indonesia, cinta bahasa Indonesia, ya saya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian browsernya bisa Anda defaultkan kemana, kalau saya tidak saya defaultkan karena di sistem saya sudah saya defaultkan ke Chrome ya. Bisa Anda simpan dan ini bisa Anda perhatikan centangnya dihilangkan. Kita simpan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini ya, kita perhatikan bentuknya sangat simpel untuk versi yang baru. Style ini adalah tema, Anda bisa rubah-rubah ke tema apapun ya. Basis, charm, dan lain sebagainya sesuai dengan selera Anda. Atau kalau Anda ingin menambahkan tema lain bisa di advanced mode di sebelah kanan itu ya. Advanced mode, kemudian Anda oke. Maka di sini di style Anda bisa style manager. Nah, di sini Anda bisa impor stylenya, bisa buat sendiri di create new style atau Anda unduh di tempat lain. Nah, saya tidak merekomendasikan bagi Anda tidak mengerti bahasa pemrograman. Jadi hilangkan aja checklist advanced modes-nya. Nah, pertama ini kita baru mengetahui ini di ringkasan kiri itu apa. Ini kalau kita lihat adalah menu ataupun submenu di sini. Nah, itu adalah advanced modes. Oke, biar tidak bingung saya hapus saja yang lain ini. Oke. Bisa cara mubahnya klik 2 kali. Misalnya ini pembelajaran kelas 10. Oke. Nah, kemudian ini kita bisa tambahkan halaman. Misalnya di sini adalah semester 1.
Kita tambahkan lagi di sini semester 2. Selalu klik 2 kali. Nah, ternyata saya salah. Ini seharusnya bagian dari pembelajaran kelas 10. Maka kita alihkan ke sini. Kalau ini hanya naik turun ya dalam submenu atau menu yang sama. Silakan lanjutkan, mungkin ini ada materi misalnya matematika. Oke, kelebihan N ya. Nah, di sini Anda bisa hanya untuk satu mapel atau satu materi. Kemudian kita mungkin bisa menambahkan bahasa Indonesia misalnya. Dan lain sebagainya. Nah, saya tidak menambah itu tidak terlalu banyak. Tapi yang penting di sini kita bisa tambahkan text and text. Ketika kita menambahkan teks, kita bisa menambahkan teks ya. Ini judul bisa ditambahkan, bisa tidak. Misalnya di sini selamat datang bla bla bla. Nah, kita bisa beri judul ya, misalnya hello. Kalau sudah kita beri tanda, kita pilih centang, kita bisa lihat tampilan sementara di sini. Nah, hello. Ketika kita hilangkan, nah kita ngeditnya bisa klik 2 kali atau sini ya. Oke, hello ini kita hilangkan. Oke, kita hilangkan hello. Kemudian kita save lagi. Kita lihat tampilan sementaranya, hello-nya hilang. Nah, ini bisa untuk membuat halaman page awalnya ini. Misalnya ini hanya dengan gambar ya ini. Ini dengan gambar. Selanjutnya seperti apa? Kita bisa tambahkan misalnya di semester 1 sini tambahkan teks. Atau beberapa hal lain, ini ada aktivitas dan lain sebagainya. Kita misalnya berikan nih galeri gambar. Nah, galeri gambar ini berarti kita bisa tambahkan beberapa gambar yang mau kita upload. Nah, cek dulu apakah saya punya gambar atau tidak ya. Semoga saja ada. Nah, ini misalnya. Saya mengambil gambar satu. Apalagi ya? Ya, saya asal ngambil gambar saja, semoga benar ya gambarnya ya. Nah, gambarnya cuma satu yang keluar, ternyata yang lain bukan gambar. Oke, seperti ini saja. Contoh, ini hanya contoh ya. Nah, di sini bisa di preview. Nah, ini ketika kita klik semester 1 akan seperti ini. Oke. Beberapa hal Anda bisa tambahkan di sini ada note dan lain sebagainya. Bisa Anda tambahkan sendiri. Anda juga bisa menambahkan source file atau file attachment, misalnya file video, flash, dan lain sebagainya. Bisa pertanyaan benar salah, contoh pilihan ganda. Misalnya di sini saya beri akan pertanyaan satu. Misalnya Indonesia terletak di benua titik. Petunjuk bisa Anda tambahkan. Kita beri opsi, misalnya Asia. Karena ini benar, maka saya beri pilihan di sini. Tambahkan opsi lain. Oke, ada yang tertinggal tadi. Umpan balik jika benar, misalnya kita tambahkan di sini. Anda benar. Ini misalnya Afrika. Kita beri di sini umpan balik. Belajar lagi ya. Nah, ketika sudah, kita bisa tanda checklist ini. Akan tampil seperti ini. Anda benar, belajar lagi ya. Kita lihat di tampilannya. Akan tertampil seperti ini. Ini jangan seperti ini ya, nanti disesuaikan submenunya saja. Nah, misalnya ini. Nah, Anda benar. Belajar lagi ya, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan beberapa pilihan-pilihan yang lain ini. Ya, silahkan dicoba sendiri. Saya berikan contoh tampilan. Untuk modul atau e-book itu ya pertama ada kata pengantar lah pastinya ya. Kemudian baiknya ada petunjuk penggunaan seperti ini. Kemudian ada KI, KD dan lain sebagainya. Tujuan peta dan lain sebagainya. Nah, kita akan melihat pada materi. Ini contoh materi seperti ini.
sampai bawah, kemudian ada time to tray, ini adalah contoh soal-soal. Jadi silakan Anda coba. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Ketika kita simpan di sini hanya simpan atau save as, kita akan mendapat file dengan ekstensi ELP. Kalau Anda mau upload ke web, ini silakan ekspor ke website. Ini perlu judul, description misalnya judul. Ini deskripsi. Judul itu yang akan muncul di atas ini. Nah, author ini misalnya kita tulis nama kita. Tujuannya untuk apa? Ketika nanti cari di mesin Google, kita bisa save and export, kita pilih foldernya di mana. Oke, kita akan contoh cari folder di sini saja. Saya buat folder baru. Oke, saya select folder. Nah, sudah dan otomatis akan terbuka di sini. Wow, filenya sebanyak ini. Iya, semakin banyak isinya semakin banyak juga file Anda. Cukup buka yang laman indeks ini. Nah, ini hasilnya. Mungkin seperti itu saja gambaran menggunakan Excel Learning. Nah, untuk tampilan yang seperti apa yang seharusnya, nanti silakan lihat di deskripsi, Anda bisa lihat contohnya di laman-laman tersebut. Itu saja, mungkin yang masih bingung silakan kontak saya, di deskripsi juga ada email saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.